Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindita Pianda, BP 191084-2004 dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan untuk menyaksikan presentasi saya ini, dan saya juga berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Malse Willy Vestra dan Bapak Roni Eka Putra, yang telah membimbing saya hingga saat ini. Perkenankan saya mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Kinerja Kelurahan Campagugok Bule dalam mencapai prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Latar belakang, di mana organisasi publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang dilayani oleh pemerintah, di mana terdapat adanya upaya dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi yang tertuang dalam visi dan misi organisasi, di mana visi dan misi ini akan menurun kepada tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh para pegawai yang nantinya akan bermuara pada pencapaian kinerja. Kinerja diambil sebagai sebuah dasar dalam setiap penilaian yang ada dalam setiap aktivitas organisasi, terutama bagi organisasi publik yang selalu mendapat penilaian dari masyarakat selaku yang dilayani pada setiap aktivitasnya. Kinerja merupakan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun sekelompok orang dalam satu periode kerja dan capaian apa yang telah berhasil dilaksanakan oleh para pegawai ataupun organisasi. Kinerja yang dilaksanakan oleh individu pegawai yang berada dalam organisasi ini nantinya akan bermuara pada adanya hasil kinerja dari perspektif kinerja organisasi. Salah satu hasil dari kinerja organisasi ini adalah adanya pencapaian prestasi-prestasi yang dicapai oleh pegawai individu ataupun secara lingkup lingkungan organisasi. Prestasi kerja merupakan capaian-capaian kerja dilihat dari kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian kerja dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dan telah diakui oleh pihak lain. Dalam kajian-kajian yang telah ditemukan oleh peneliti, ditemukan bahwa beberapa penelitian cenderung lebih menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan membandingkan beberapa variabel untuk menghasilkan sebuah hasil penelitian. Contohnya yaitu penelitian oleh Oktariansyah dan Beni Usman yang berjudul Pengaruh Insentif Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Tanah Mas Banyu Asin, di mana penelitian ini membandingkan variabel insentif dengan prestasi kerja pegawai. Yang kedua, penelitian oleh Hendra Wijayanto dan Suhendar yang berjudul Pengaruh Kemampuan dan Loyalitas Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Kantor Kelurahan Kebon Bawang di Jakarta Utara, di mana penelitian ini membandingkan variabel kemampuan, loyalitas kerja dengan prestasi kerja pegawai. Selain itu, peneliti menemukan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berjudul Kinerja Guru dalam Meningkatkan Prestasi Siswa pada SMP Negeri 2 Babahrot Aceh Barat Daya yang diteliti oleh Alfian Helmi. Namun fokus dalam penelitian ini merupakan siswa dari SMPN 2 Babahrot Aceh Barat Daya. Fenomena empiris yang ditemui oleh peneliti pada saat turun pada observasi awal yaitu proses pelayanan di Kelurahan Campagugok Bule tergolong cepat, di mana hal ini didukung dengan adanya gedung kantor yang nyaman dan sudah didukung oleh sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahannya. Kemudian, prestasi ini juga didukung karena adanya kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan setiap rukun warga yang ada di wilayah Kelurahan Campagugok Bule, di mana RW 01 yaitu memiliki produk kampung bordir, RW 02 sebagai sentra tanaman hias, RW 03 sebagai sentra produk kuliner, RW 04 sebagai sentra kerupuk sanjay, RW 05 sebagai sentra hatinya PKK, RW 06 sebagai sentra taman literasi. Pada tahun 2021 masih terjadi adanya COVID-19 yang masih meluas. Hal ini menciptakan adanya kerjasama di antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, di mana adanya rumah isolasi untuk pasien COVID-19 di wilayah Kelurahan Campagugok Bule yang berlokasi di RW 06, RT 04. Adanya pengambilan Kelurahan Campagugok Bule sebagai lokus dari penelitian ini didasarkan karena adanya berita dari sebuah laman berita online, di mana diungkapkan bahwa Kelurahan Campagugok Bule mendapat prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Adanya prestasi ini didasarkan atas Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang perkembangan evaluasi
Desa dan Kelurahan yang mengungkapkan beberapa indikator terkait penilaian kelurahan atau desa yang layak menjadi kelurahan atau desa terbaik baik di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, di mana meliputi penilaian yaitu bidang pemerintahan yang terkait pelayanan yang diberikan hingga pelayanan berbasis teknologi informasi. Yang kedua, bidang kewilayahan berkaitan dengan wilayah hingga kebencanaan. Dan yang ketiga yaitu bidang kemasyarakatan terkait pemberdayaan masyarakat. Berikut dokumentasinya. Kemudian dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk membahas ini, yaitu penelitian tentang kinerja yang menghasilkan prestasi kerja dilihat secara pendekatan kualitatif masih sedikit. Kemudian fenomena di lapangan masih ada masyarakat yang merasa pelayanan pemerintah buruk, terutama pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu kelurahan. Kemudian prestasi dari Kelurahan Campagugok Bule ini menjadi role model atau acuan bagi organisasi atau kelurahan lain dalam memperbaiki kinerja kelurahannya. Kemudian menjadi pendorong bagi kelurahan lain di Kota Bukit Tinggi untuk mampu berkembang agar bisa mencapai penilaian kinerja yang baik dan mendapat prestasi pada periode selanjutnya. Kemudian dari latar belakang yang ada, ditetapkanlah sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja Kelurahan Campagugok Bule dalam melaksanakan tugasnya sebagai organisasi pelayanan publik sehingga mendapat predikat sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Kemudian ditetapkanlah tujuan penelitian bahwa untuk mengetahui kinerja Kelurahan Campagugok Bule dalam melaksanakan pelayanannya kepada publik sehingga mendapat prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Kemudian adanya manfaat penelitian dibagi dua, yaitu adanya teoritis dan praktis, di mana manfaat teoritis di sini adalah memberikan pengetahuan kepada para peneliti dan organisasi lainnya terkait kinerja dan prestasi dari Kelurahan Campagugok Bule yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada para peneliti dan organisasi lain terkait penilaian kerja yang dilakukan, sehingga Kelurahan Campagugok Bule berhasil menjadi kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Kemudian secara praktis, yaitu bagi penulis, penelitian ini menjadi sebuah kesempatan dalam pengembangan keilmuan administrasi publik dan menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mendapat gelar menjadi sarjana administrasi publik di Universitas Andalas. Kemudian bagi pemerintah ataupun organisasi publik lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan menjadi contoh bagi kelurahan lain atau organisasi lain dalam melakukan pekerjaannya sebagai pelayanan publik. Kemudian bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terkait bagaimana pelaksanaan kinerja dari suatu organisasi publik, terutama dalam hal ini adalah Kelurahan Campagugok Bule yang berhasil mendapatkan prestasi sebagai kelurahan terbaik di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Terkait penelitian terdahulu, peneliti menggunakan adanya 5 kajian-kajian sebelumnya, yaitu pertama, penelitian oleh Lina Damayanti yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Karakteristik Pekerjaan dan Iklim Organisasi terhadap Prestasi Kerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malang. Yang kedua yaitu Imron dan Soehardi yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim dan Budaya Organisasi terhadap Prestasi Kerja dan Dampaknya kepada Kinerja Pegawai. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Rizky Kurniawan, yaitu terkait pengaruh kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja yang berdampak pada prestasi kerja. Yang keempat yaitu penelitian oleh Hendra Kurniawan yang berjudul Pengaruh Kemampuan dan Loyalitas Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Kantor Kelurahan Kebon Bawang di Jakarta Utara. Dan yang terakhir yaitu penelitian oleh Ria Aryani dan Roni Eka Putra yang berjudul Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori kinerja oleh Susilo pada tahun 2000, yang mana indikatornya yaitu struktur organisasi, kebijakan pengelola, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, dan sarana dan prasarana. Berikut skema pemikirannya. Kemudian untuk definisi konsep sendiri, terdapat 2 fokus yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu pertama, kinerja
yang berarti bahwa hasil akhir kerja atau tingkat keberhasilan seorang individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam suatu periode tertentu dengan adanya target atau capaian-capaian yang tercapai oleh individu sesuai dengan tujuan dari organisasi. Yang kedua yaitu prestasi kerja merupakan keberhasilan seorang individu dalam bekerja dalam waktu periode tertentu. Keberhasilan ini dapat dilihat dari ketercapaian target-target organisasi yang ada dan seorang karyawan dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang ada sehingga mendapatkan prestasi kerja dalam organisasi dibuktikan dengan diakuinya sebuah prestasi oleh pihak lain. Berikut definisi operasional, di mana terdapat 5 variabel. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang memiliki indikator hubungan internal dan pelaksanaan fungsi. Variabel kedua kebijakan pengelola dengan indikator visi dan misi. Yang ketiga sumber daya manusia dengan indikator kualitas pegawai. Variabel keempat yaitu sistem informasi manajemen dengan indikator pengelolaan database, dan variabel kelima sarana dan prasarana dengan indikator sarana dan prasarana. Untuk metode penelitian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan sampling yaitu dengan purposive sampling and accidental sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama dalam penelitian. Unit analisis yang akan digunakan yaitu unit analisis lembaga, yaitu Kelurahan Campagubuk Bule, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, pemaparan bahan empiris, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi sumber. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.